Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali datang di Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama dengan Mbak Mahmudah yang nanti akan kita perkenalkan dengan tema yang akan kita bawakan di pagi hari ini adalah terkait dengan kebutuhan bank darah. Nah, kita bersama-sama dengan narasumber kita, Mbak Mahmudah. Assalamualaikum, Mbak Mahmudah. Waalaikumsalam, Mbak Opa. Baik, terima kasih pada pagi hari ini sudah menyempatkan untuk hadir di Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang. Baik pemirsa, pernah nggak sih kita itu panik gitu ya, atau kita pernah juga itu lihat di sosmed itu terkait dengan ada yang butuh bank darah atau golongan darah apa gitu, ada yang butuh darah gitu. Nah, dan kita itu ternyata belum tahu bagaimana teknisnya atau alur pemesanannya ketika saudara kita atau keluarga kita membutuhkan darah. Terkait dengan hal itu kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu ya, untuk apakah golongan darahnya seperti itu. Nah, pemirsa, sebelum kita berdialog dengan Mbak Mahmudah, akan kami sapa dulu gitu ya Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang yang pada kesempatan pagi hari ini sedang menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang. Dan kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang. Baik pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bersama-sama dengan Mbak Mahmudah di pagi hari ini. Nah, Mbak Mahmudah, kita akan berdiskusi nih, sharing-sharing pada kesempatan pagi hari ini itu terkait dengan kebutuhan darah gitu ya, bukan Dracula gitu ya Mbak Mudah ya. Dan Mbak Mudah ini kayaknya tiap hari juga mengambil darah ya, sampel darah gitu, atau nanti ada sendiri yang mengambil teman-teman di bank darah? Untuk di bank darah itu kita sampelnya itu yang mengambil dari ruang keperawatan atau dari ruang bangsal yang kemudian dikirim ke bagian bank darah secara langsung. Oh baik, bank darah. Pemirsa pernah kenal nggak sih apa itu bank darah? Jadi memang di Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang itu ada bank darah. Nah, kita akan berkenalan dulu nih. Kira-kira bank darah itu memang ada di setiap rumah sakit atau dengan rumah sakit tipe tertentu saja, Mbak Mahmudah? Bank darah itu tidak setiap rumah sakit ada. Itu bisa di tipe B, bisa di tipe C juga bisa. Tergantung dari fasilitasnya rumah sakit mau memberikan pelayanan bank darah atau tidak. Baik. Nah, pelayanan bank darah itu apa, Mbak Mahmudah? Pelayanan bank darah itu sendiri, bank darah itu adalah tempat untuk penyimpanan darah yang dikumpulkan dari donor, kemudian darah yang disimpan dari donor itu dibutuhkan untuk kebutuhan pasien. Sedangkan bank darah rumah sakit sendiri itu adalah pelayanan yang memberikan ketersediaan darah yang aman, berkualitas, kemudian dalam jumlah yang cukup guna mendukung oleh pelayanan rumah sakit Sultan Agung. Baik. Jadi memang di sini bank darah itu adalah mengumpulkan darah dari berbagai golongan ya. Betul, nah, kalau di Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang sendiri, untuk letak bank darahnya itu di mana, Mbak Mudah? Letak bank darah di Rumah Sakit Sultan Agung itu pada unit satu instalasi di bagian laboratorium. Baik, jadi pemirsa yang perlu diketahui ya, jadi letak bank darah itu adalah satu instalasi dengan laboratorium. Letaknya di mana? Di dekat IGD Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang, di gedung A Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang. Jadi pemirsa kalau sudah pernah mengakses atau mungkin masuk di area RSC Sultan Agung Semarang, itu ada lokasi gedung A, gedung B, gedung D, dan gedung C. Nah, ini sekaligus saya perkenalkan untuk area gedung A itu diantaranya itu adalah ada instalasi IGD, ada laboratorium, itu terletak di paling timur sendiri, yaitu di pintu masuk yang emergency UGD itu adalah gedung A. Nah, selanjutnya itu ada yang sampingnya itu adalah MCE, dan yang belakang itu yang untuk dekat FK atau FKG itu adalah gedung B. Nah, terkait dengan bank darah tadi yang kita sudah sampaikan letaknya di area gedung A Rumah Sakit Islam Sutaranggung Semarang, sekarang itu yang
kita tanyakan itu terkait dengan di dalamnya, di dalam bank darah itu kira-kira yang di dalamnya itu apakah memang petugas itu berasal dari profesi laboratorium semua ataukah siapa itu yang berada di dalamnya? Untuk petugas bank darah sendiri itu bisa dari lulusan PTD khusus apa itu PTD? Petugas transfusi darah. Oh, ada ya, Ada itu. khusus. Oh, ada khusus. Bisa juga PLM, tenaga medik laboratorium. Itu yang sudah mempunyai pelatihan dan bersertifikat di pelatihan bank darah. Oh, baik. Ya, memang ini harus ada sertifikasi khusus ketika mau di unit bank darah ya. Iya, betul. Baik. Nah, ini terkait dengan tenaga di dalamnya. Selanjutnya itu adalah proses kerjanya dari bank darah itu. Mungkin Mbak Mahmuda bisa menyampaikannya sehingga nanti di masyarakat tuh bisa tahu gitu ya ketika dibutuhkan bank darah gitu. Prosesnya bisa dari peran bank darah sendiri, yaitu dari mulai kita pengelolaan stok atau kita pengadaan ke PMI, kemudian yang kedua adalah penyimpanan darah dan kita pengawasan kualitas darah yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah itu kita melakukan uji silang atau uji silang serasi dan golongan darah. Berikutnya yaitu distribusi darah ke pasien. Ya, yang selanjutnya kita untuk terakhir kita monitoring transfusi dan pelaporan. Baik. Ternyata memang seputar darah gitu ya, seputar kebutuhan dan bagaimana menyetok darah seperti itu. Nah, terus kira-kira kondisi apa saja yang memang seorang pasien itu membutuhkan darah itu, Mbak Muda? Biasanya selama ini itu kondisi yang rutin itu di kondisi pasien yang satu untuk kadang persiapan operasi besar, kemudian pasien dengan kehamilan yang ada komplikasi memang yang butuh transfusi, kemudian ada lagi itu pasien yang penyakit ginjal kronis seperti penyakit CKD itu memang butuh darah secara rutin juga. Kemudian ada penyakit yang pasca operasi ada perdarahan itu juga bisa ditransfusi dan juga penyakit lainnya. Jadi dalam setiap hari itu terkait dengan kebutuhan darah hari ini berarti dari unit-unit yang ada di rumah sakit itu sudah melaporkan kebutuhan, misalkan ya di Rumah Sakit Islam Semarang itu dari pelayanannya itu untuk ruang rawat inap itu kan ada banyak sekali ya, banyak sekali ruangan rawat inap di Rumah Sakit Islam Semarang dan tentunya di antara ruang tersebut itu kan pasti ada yang besok itu membutuhkan darah. Berarti nanti untuk teknis alurnya itu dari unit itu harus menyampaikan ke bank darah itu H-min berapa itu biar nanti bank darah itu bisa memperkirakan kebutuhannya. Kalau di bagian bangsal itu bisa sesuai memang advis dokter seketika. Kalau di bagian rawat jalan atau di poliklinik itu biasanya kita inden dulu darahnya. Bila memang sudah ada, baru kita kabari, baru bisa rawat pasien bisa datang untuk bisa rawat ini. Begitu. Baik, berarti ini juga di bank darah itu juga harus bisa memisahkan antara kebutuhan darah rutin dan kebutuhan darah darurat ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata pada hari ini itu dibutuhkan darah yang darurat, ada pasien emergensi misal di UGD, kecelakaan atau lain sebagainya itu, apakah memang bank darah itu juga ada stoknya itu? Kalau stok kita memang pengelolaan stok harus selalu ada. Itu ada memang di darah rutin sama darurat itu. Kenapa dikatakan rutin? Itu karena bisa dikerjakan di bank darah. Dikatakan darurat bila di bank darah kita kosong stoknya, kita bisa kirim ke PMI. Jadi seperti itu. Baik. Jadi memang karena ada kebutuhan darah yang sekiranya itu darurat, di bank darah itu kan harus ada pengelolaan juga ya dan kesediaan itu. Nah, bagaimana caranya di bank darah itu stok kebutuhan darah tersebut gitu kan? Kalau di Rumah Sakit Islam Semarang itu kan sudah bekerja sama dengan PMI ya, di situ setiap 3 bulan sekali ya mengadakan atau sebulan sekali. Kalau di dropping darah itu kita biasa kadang per minggu bisa 2 kali 3 kali. Gitu. Untuk donor darah sendiri kita bisa di 2 bulan mungkin 3 bulan sekali. 2 sampai 3 bulan sekali gitu ya. Tapi memang
setiap 2 pekan itu udah ada dropping darah gitu Sudah ya. ada. Itu untuk menyetok kebutuhan darah yang ada di bank bank darah. darah. Nah, kalau misalkan gitu ya, saya ada keluarga atau mungkin pasien atau pemirsa ini ada keluarga yang kebetulan membutuhkan darah, itu berarti kan nanti kalau dirawat inap itu lewatnya kan ke perawatan begitu ya, dan nanti sesuai dengan advies dokter. Tapi kalau misalkan ternyata masyarakat umum itu membutuhkan darah dan mungkin area tinggalnya ini tidak jauh dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, sementara mengetahui bahwa di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang itu ada bank darah, apakah di masyarakat umum itu bisa mengakses kebutuhan darah di rumah sakit ataukah memang harus ke PMI? Gini, untuk di bank darah kita itu memang di setiap fasilitas memang prosedurnya beda-beda. Baik. Di tempat kita sesuai dengan advies dokter harus ada blanko usaha darah disertai cross darah itu dari misalnya dari poli, yaitu poli entah itu poli dalam, kalau dari rawat jalan IGD ataupun HD. Kalau dari rawat inap kan langsung dari dokter yang advis memberikan untuk usaha darah. Baik. Nah, terkait dengan hal tersebut gitu ya, terkait dengan stok ya, stok itu kan dari bank darah itu kan harus memang mengadakan dropping ya namanya ya, dropping. Itu dilakukan 2 pekan sekali. Di samping dropping itu tentunya ada juga ya pemilahan, misalkan ini darah yang misalkan hasil dropping dari beberapa pekan yang lalu dan tidak terpakai oleh atau terdistribusikan oleh pasien dan memang belum dibutuhkan, itu berarti kan ada juga pemilahan masa kadaluarsa di situ. Oh iya benar. Itu masuk dalam penyimpanan darah kita stok. Baik. Itu penyimpanan kita secara FIFO, yaitu untuk darah yang expired lebih pendek kita taruh di depan, untuk yang lebih panjang misalnya droppingan baru kita taruh di belakang. Untuk apa? Untuk menghindari biar tidak membuang darah. Baik, memang Tidak diminimalisir darah itu tidak terbuang. Iya, Nah, berarti di sini harus ada dong manajemen penyimpanan darah ya. Iya. Walaupun mungkin itu bukan tugasnya saya atau mungkin pemirsa juga nih, kan nggak mungkin menyimpan darah di rumah di kulkas gitu kan, enggak ya. Tapi mungkin yang perlu kita ketahui agar tahu kualitas yang dipakai atau mungkin darah yang akan dipakaikan kepada keluarga ataupun mungkin saudara ataupun mungkin yang membutuhkan itu benar-benar teruji kualitasnya, itu kita butuh diinfokan seperti itu. Iya. Itu untuk memang penyimpanan itu di suhu, ada refrigerator memang suhu khusus untuk bank darah sendiri. Jadi memang ada suhu khusus gitu ya, suhu khusus. Dan tadi pemirsa untuk penyimpanannya itu jadi dari petugas bank darah itu memilah gitu ya, mana yang kadaluarsanya itu mendekati kadaluarsa itu ditempatkan di depan gitu ya, agar ketika memang dibutuhkan itu mencarinya tidak harus ke dalam seperti itu. Secara FIFO. Sebetulnya kalau misalkan kita pengen tahu itu melihat langsung gitu ya fotonya ya, tapi kan di sini karena terbatas gitu. Nah, di sini mungkin kita juga butuh dong sebagai masyarakat awam gitu ya, masyarakat di sekitar Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, bagaimana cara mengakses kebutuhan darah apabila membutuhkan gitu Mbak Muda? Cara mengaksesnya untuk pasien di ruangan atau di rawat jalan? Nah, ini bisa disampaikan nih kalau yang di ruangan itu bagaimana, atau mungkin kalau kebetulan di UGD itu kan belum rawat inap ya. Nah, itu bagaimana, dan atau mungkin ketika ada masyarakat genuk area di sekitar rumah sakit itu ada yang membutuhkan darah, kan mungkin ada yang kecelakaan, terkadang itu saya membaca di sosial media gitu dibutuhkan darah O atau dibutuhkan darah B gitu. Bagi siapa yang mempunyai golongan darah dipersilakan untuk menghubungi ini. Nah, itu apakah dari keluarga tersebut yang membutuhkan itu bisa mengakses ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ataukah nanti ke PMI saja gitu? Gini, kalau misal stok di bank darah ada, bisa langsung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tetapi untuk di rawat jalan, misal kita kayak misal beli itu tidak bisa, cuma harus rawat inap. Oh begitu. Harus lewat rawat Jadi inap.
Kalau yang di IGD itu tidak bisa ya? Kalau misalkan kalau rawat jalan bisa dilayani di IGD, kemudian di hemodialisa. Oh baik, berarti kalau di rawat jalan itu bisa dilayani di IGD atau di hemodialisa. Kalau di rawat inap itu bisa advis dokternya, nanti perawat yang akan menyampaikan. Terus kalau yang di masyarakat sekitar rumah sakit, nah itu aksesnya itu harus mendaftar dulu dan rawat inap dulu atau bagaimana? Nah, kembali ke tadi ke bagian poliklinik bisa inden dulu. Oh baik. Bisa inden dulu, nanti dari TPPRI bisa mengabari, misal darah sudah ada. Dari TPPRI sendiri itu biasanya menanyakan ke petugas bank darah apakah stoknya aman apa tidak. Oh baik, tetap lewat petugas rumah sakit ya, tenaga medis yang ada di rumah sakit. Nah seperti itu pemirsa, jadi memang mungkin ini bisa mengobati kebingungan pemirsa ya, manakala memang darurat dibutuhkan darah gitu. Jadi memang kita harus mengetahui informasi pelayanan kesehatan yang terdekat dengan diri kita itu mana gitu. Nanti kita akan mengakses informasi tersebut. Nah terus ini terkait dengan kebutuhan administrasi ya. Kalau misalkan dibutuhkan itu kan tentunya harus ada poin-poin yang perlu dipenuhin sebagai persyaratan. Nanti ketika membutuhkan itu apa saja sih yang perlu dikumpulkan agar memang akses itu lebih cepat seperti itu Mbak Muda? Di bank darah sendiri itu harus memakai tetap belangko usaha darah. Itu yang harus sudah lengkap. Itu dilengkapi dengan nama lengkap, tanggal lahir, kemudian rekam medis, terus jenis darah yang diperlukan, kemudian untuk golongannya apa dan jumlahnya berapa, dan indikasi transfusinya kenapa, kemudian diagnosa juga harus lengkap, dan dokter aksis yang meminta darah, kemudian disertai juga crossmatnya. Baik, crossmat. Crossmat mungkin bisa dijelaskan tuh apa tuh crossmat? Crossmat itu adalah sampel darah dari pasien. Baik, jadi memang sampel darah pasien itu memang harus diambil dan di-crosskan dengan yang mau didonorkan. Karena memang belum tentu dengan golongan darah yang sama-sama B itu belum tentu gitu ya. Belum tentu kompatibel ya. Oh baik, baik. Nah ini terkait dengan kebutuhan darah yang ada, persyaratan yang harus dipenuhi apa itu kan sudah disampaikan oleh Mbak Muda. Nah yang ini itu adalah bagaimana kalau misalkan ternyata kebutuhan darah itu tidak ada persediaannya. Nah, langkah apa yang mesti ditempuh oleh keluarga nih, Mbak Muda? Itu langkahnya seperti tadi yang kebutuhan darah darurat. Kita di stok bank darah sendiri lagi kosong, jadi kita bisa dropping ke bisa periksa, bisa dikirim ke PMI. Nah, dikirim ke PMI itu misalkan kosong lagi lah, itu kita sarankan untuk donor keluarga. Oh baik. Karena jadi memang kalau menunggu antri belum tahu adanya kapan, kita sarankan donor keluarga. Jadi kan memang belum tahu nih perkiraan, misalkan ada yang pendonor masuk sesuai dengan golongannya ya. Jadi mengusahakan untuk mencari orang yang kira-kira dengan golongan darah yang sama untuk di-crossmatkan dengan pasien tersebut. Begitu baik. Nah begitu ya pemirsa ya. Jadi memang tetap ada usaha dari keluarga manakala memang persediaan darah itu kebetulan itu belum ada di stoknya seperti itu. Nah sekarang apa saja sih kira-kira Mbak Muda terkait dengan antara donor dan pendonor ini? Apakah memang ada syarat-syaratnya ketika gitu ya saya bergolongan darah AB misalkan ya, saya pengen donor atau mungkin saya pengen donor darah yang memang sudah dilakukan rutin oleh Rumah Sakit Islam Tangguh Semarang. Kira-kira apa syaratnya yang perlu dipenuhi gitu ya agar bisa menjadi pendonor gitu. Syarat untuk menjadi pendonor itu pertama yaitu harus sehat jasmani rohani ya tentunya ya. Baik. Kemudian umur itu juga ada ukurannya dari umur 17 sampai 60 tahun. Kemudian itu dari timbangan berat badan minimal itu 45 kilo. Kemudian tensi juga itu tensi itu 110 sampai 170 per 70 sampai 100 mmHg ya. Kemudian tidak mengkonsumsi obat selama 3 hari sebelum donor. Jadi obat apapun. Gitu. Perokok juga bisa atau tidak? Mulai itu. Perokok kalau bisa jangan perokok ya. Oh baik gitu ya. Jadi pemirsa untuk menjadi pendonor itu juga ada syarat-syaratnya. Nah ini kalau misalkan pemirsa sebetulnya kalau misalkan ya belum pernah donor itu sebetulnya bisa saja ketika punya niatan itu ketika pas Rumah Sakit Islam Tangguh Semarang itu ada publikasi
ini ya dibuka donor darah gitu ya, pada hari apa, waktu apa itu datang aja gitu. Lalu di situ tuh pasti akan ada screeningnya ya, maksudnya kan ada cek kesehatan, diantaranya itu nanti pemirsa akan ditensi dulu, akan timbang dulu. Nah dari situ malah kita ketahui apakah berat badan kita itu ideal untuk menjadi pendonor atau tidak, atau mungkin tensi darah saya itu ideal atau enggak, seperti itu. Jadi malah kita itu tahu kesehatannya gitu ya. Nah ini sebetulnya yang menjadi sebuah keraguan di pendonor ini Mbak Muda, karena kan selang yang ada donor darah itu kan besar ya, otomatis bayangannya itu nanti jarumnya yang akan dipakai untuk mengambil sampel darah itu kan juga mungkin besar gitu ya. Kira-kira Mbak Muda ini pernah donor enggak? Jangan-jangan cuma mengambil darah aja nih, tapi belum pernah diambil darahnya untuk donor. Nah ini yang menjadi pertanyaannya itu, apakah ketika darah akan diambil sebagai pendonor ini, apakah dengan jarum besar dan itu rasanya sakit ataukah enggak itu kira-kira? Sebenarnya donor darah itu tidak menyakitkan ya, atau tidak berbahaya. Pada umumnya itu beberapa orang mungkin setelah penusukan di area itu akan merasa nyeri, tapi itu akan hilang dengan cepat. Kemudian setelah donor selesai, kadang sebagian kecil itu ada pasien yang kadang lemas, pusing, atau memar di bagian tusukan itu akan hilang nanti dengan sendirinya secara cepat. Ada tipsnya ini Mbak Ova. Apa itu? Yaitu kita ingat-ingat dulu manfaat dari donor. Kemudian kita kalau takut, ajaklah teman sama keluarga biar ada yang menemani. Kalau pingsan juga ada yang nemanin gitu ya. Betul. Tapi ini ya pemirsa, jangan khawatir, banyak petugas kesehatan yang ada di area donor darah. Jadi kalau misalkan pingsan tuh enggak ya, malah nanti tuh akan ada asupan ini ya, nutrisi ya. Setelah pasca donor itu akan mendapatkan souvenir, nggak cuma souvenir yang nggak bisa dimakan, tapi insya Allah bisa akan mengganti gitu ya, mengganti dari darah yang nanti dikeluarkan. Nah ketika ini Mbak Muda ada yang pendonor itu sudah masuk lolos nih, di pertama itu dia berhasil donor darah, berhasil diambil darahnya dan memang kualitasnya itu sudah diuji untuk bagus. Lalu kalau misalkan rentang untuk donor kembali itu memang ada aturannya ataukah bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan? Enggak, itu memang ada panduan ada panduannya. Itu di 2 atau 3 bulan sekali, jadi maksimal itu 1 tahun itu bisa 5 kali. Maksimal 1 tahun bisa 5 kali. Jadi pemirsa, untuk rentang bisa donor kembali itu 2 sampai 3 bulan. Seperti itu, dan di setahun itu bisa 5 kali. Tapi kan ini tidak berlaku untuk perempuan ya. Maksudnya gini, perempuan itu kan ada masa haid. Jadi yang perlu disampaikan juga untuk perempuan ini, apakah ketika masa haid itu bisa untuk berdonor ataukah harus menunggu berapa pasca haidnya itu Mbak Muda? Kalau bisa untuk perempuan yang lagi mens itu tidak dianjurkan ya. Kalau mungkin memang dari mennya ke hari yang sudah misal flek-flek itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak menunggu 1 pekan pasca haid bisa donor. Berarti pas waktu di akhir masa-masa haid itu perempuan itu bisa mendonorkan darahnya dengan catatan untuk tensi darahnya atau timbangannya itu sesuai. Seperti itu. Baik, nah ini terkait dengan syarat pendonor. Lalu yang perlu ditanyakan lagi nih Mbak Muda ya, karena ini beberapa kasus ini terjadi ketika masa bencana atau masa liburan, itu stok darah itu kok ketika dibutuhkan menipis, atau mungkin keluarga itu perlu mengusahakan sendiri. Nah ini kira-kira dari mungkin petugas laboratorium yang bank darah ini kan yang sering menyediakan ketersediaan darah nih, pernah menganalisa kondisi ini, kira-kira kenapa? Itu karena kenapa stok menipis itu karena pendonor yang rutin itu biasanya pas di hari-hari raya atau hari libur. Sedangkan itu karena kadang penyebabnya dari banyaknya kecelakaan lalu lintas seperti itu. Terus karena memang pendonor yang rutin itu libur, jadi stok menipis. Stok menipis itu
harusnya ada kesadaran dari masyarakat untuk donor yang secara rutin itu manfaatnya untuk menjaga ketersediaan darah. Oh baik, jadi memang ini benar-benar dibutuhkan peran serta masyarakat ya, terkait dengan kebutuhan darah dan stok darah, baik itu di bank darah masing-masing unit pelayanan kesehatan ataupun di PMI yang ada. Jadi memang kenapa sih kalau libur kok darah persediaan menipis atau pas waktu kondisi bencana, karena ketika libur yang pendonor juga libur gitu, dan memang belum ada gitu publikasi yang memang mengumpulkan massa untuk berdonor darah. Nah, ada nggak sih Mbak untuk SOP-nya atau alurnya bagaimana ketika misalnya Rumah Sakit Islam Sultan Semarang mengadakan donor darah pada hari apa, waktu apa begitu. Untuk pendonor yang bukan dari karyawan atau mungkin SDI rumah sakit sendiri itu, di masyarakat sekitar rumah sakit ketika mau berdonor itu mendaftarnya itu langsung di lokasi donor darah ataukah lewat pendaftaran rumah sakit? Kalau di rumah sakit itu memang sudah rutin, itu kita 2-3 bulan sekali. Baik. Memang kalau tidak ada pas kegiatan donor kita sarankan ke PMI. Baik. Ke PMI. Nah, itu kan kalau di rumah sakit biasanya kan karyawan. Ya, tapi kalau misalkan masyarakat pas kebetulan berkunjung atau menunggui keluarganya, ada kegiatan donor darah pengen ikut, atau mungkin masyarakat yang tinggalnya di area sekitar rumah sakit pengen ikut donor darah yang diadakan rumah sakit. Nah, untuk caranya bisa mengikuti donor darah yang diadakan rumah sakit itu bagaimana? Itu bisa secara online, itu kita memang ada pengumuman sendiri ya. Kemudian bisa secara langsung, bisa datang secara langsung. Nanti ada pemeriksaan pre-donor yang seperti tensi, terus HB, berat badan, dan sebagainya. Berarti itu daftarnya langsung di area langsung donor darah ya, nggak perlu antri ke pendaftaran rumah sakit ya? Nggak perlu antri, itu soalnya secara kita sudah rutin kegiatan di situ. Oh baik, jadi pemirsa, kalau pas kebetulan lewat Rumah Sakit Islam Sultan Semarang dan pas waktu hari itu diadakan donor darah, bisa pemirsa untuk cek kesehatannya ya, sebelum donor itu kan ada tensi, timbang, dan lain sebagainya untuk dilakukan donor darah. Nah, pemirsa bisa langsung mendaftar di area lokasi donor darah tersebut. Nah, ini Mbak Muda, terkait dengan ketersediaan bank darah atau ketersediaan darah yang ada di bank darah rumah sakit ini kan juga membutuhkan peran besar masyarakat ini ya, di sekitar rumah sakit juga. Nah, mungkin ada pesan dari bank darah sendiri terkait dengan ketersediaan, kebermanfaatan dari darah ini, apa yang mungkin bisa menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat agar memang masyarakat itu yang dikedepankan itu bukan rasa takutnya, tapi bagaimana kebermanfaatan itu darah itu untuk yang membutuhkan. Gitu. Sebenarnya dilihat dulu dari manfaat donor, yaitu banyak sekali ya manfaat donor, dari mencegah terjadinya serangan stroke, kemudian kita meningkatkan kapasitas organ paru-paru kita, kemudian memperlancar sirkulasi darah kita, dan jangan takut untuk donor darah karena aman dan prosesnya mudah. Kemudian untuk donor darah yang secara rutin itu bisa menjaga ketersediaan stok darah. Baik, luar biasa sekali ya. Ini ternyata banyak manfaatnya loh pemirsa ketika kita itu mau donor. Jadi banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak Muda itu, bahwa ketika kita itu rutin donor itu akan bisa menjaga kesehatan kita ya. Banyak sekali tadi yang disebutkan kesehatan diri kita itu ketika kita mau mendonorkan darah kita. Selain kita itu sehat, nanti kita juga bisa memberikan sebuah pertolongan ya, terkait dengan kebutuhan darah yang saat itu dibutuhkan gitu. Baik pemirsa, ternyata tidak terasa gitu, waktu kita itu sudah 30 menit bersama dengan pemirsa dalam Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak pemirsa. Ini bisa kok ditanyakan nanti ketika ada pas waktu event donor darah gitu ya. Datanglah ke Rumah Sakit Islam Sultan Semarang, sekaligus mungkin yang belum pernah donor itu pengen cek gitu, apakah aku layak atau mungkin kualitas darah saya itu bisa untuk didonorkan atau enggak gitu. Nah, itu bisa mencoba gitu, dan jangan takut. Jadi yang perlu kita kedepankan adalah
darah kita itu bisa termanfaatkan dan kita juga bisa mendapatkan kesehatan seperti itu. Baik pemirsa, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini sudah bersama-sama kita dalam Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Semarang, dan terutama nih kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Mbak Muda dari bagian Bangdara Rumah Sakit Islam Sultan Semarang yang sudah bersama-sama kita di sini memberikan informasi kesehatan terkait dengan bank darah ya, apa kebutuhan darah ataupun mungkin proses caranya nanti bisa mengaksesnya, ataupun mungkin bagaimana ketika kita itu butuh darah dengan cepat seperti itu. Baik pemirsa, jangan lupa ya tonton terus gitu ya dialog kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Semarang. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang ada yang setiap hari kita akan bisa tayangkan. Dan kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.